Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang Taif City Tour Lapak Tilas Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, kota Taif dikenal memiliki sejarah perjuangan syiar Nabi Muhammad SAW. Kota ini berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah atau bisa ditempuh kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan roda 4. Kota Taif diberkahi tanah yang subur walaupun komposisi bebatuan lebih mendominasi. Dengan kesuburan tanah yang dimilikinya, kota Taif terkenal dengan kekayaan komoditas pertanian yang melimpah hingga diekspor ke berbagai negara. Berbagai jenis buah-buahan seperti anggur, kurma, delima, dan lain-lain dihasilkan oleh daerah yang subur ini. Demikian juga beragam macam sayur mayur dan bunga-bungaan. Bunga-bungaan seperti ambar, misik, dan yasmin dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi atau parfum. Perjalanan menuju kota Taif, khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada, akan menemukan jalan yang berkelok-kelok, panjang dan menanjak hingga puncak. Tak seperti pegunungan pada umumnya, area pegunungan di sini nyaris tak ditumbuhi pepohonan. Kawasan di sini nampak tandus, berbatu dan berpasir. Namun saat memasuki kota Al-Hada sebelum Taif, akan terlihat pemandangan sebaliknya. Di sepanjang jalan terlihat pemandangan yang sejuk. Sejumlah pepohonan dan perkebunan kurma nampak tumbuh subur dan tertata dengan rapi. Kota Taif berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, sehingga udaranya terasa sejuk di musim panas seperti halnya kawasan puncak Bogor. Karena keindahan dan kesejukannya itulah di sekeliling kawasan kota Taif banyak ditemui tempat-tempat wisata yang disediakan bagi penduduk Arab Saudi. Bahkan kabarnya para raja Saudi dan kerabatnya banyak membangun tempat peristirahatan di kota Taif, sehingga kota Taif terkenal dengan julukan Qaryah Al-Mulk yang berarti desa para raja. Selain keindahan pemandangan dan hawa sejuknya, di kawasan kota Taif ini terdapat tumbuhan atau pohon langka yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Nama pohon tersebut adalah zakum yang tidak tumbuh di Indonesia atau negara-negara lainnya. Pohon ini memiliki duri yang tajam dan besar. Dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52-56 diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan yang luar biasa pahitnya dari pohon zakum.
20 km dari kota Taif terdapat daerah As-Safa dengan pemandangan bukit yang menghijau. Untuk memasuki kota As-Safa saat ini diperlukan izin khusus dan pemeriksaan yang cukup ketat. Hal ini karena di tempat ini terdapat sekolah militer dan gudang senjata kerajaan Arab Saudi. Vila-vila milik para amir dan para konglomerat juga banyak dibangun di daerah As-Safa ini. Selain dikenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya, kota Taif juga menyimpan sejarah perkembangan penyebaran agama Islam dan sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapat tantangan, cemoohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh kabilah Saqif, kabilah terbesar di kota Taif. Riwayat tersebut terjadi pada waktu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya paman sekaligus pelindung utama beliau Abu Thalib. Wafatnya kedua sosok yang disegani itu telah membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan syiar dengan berjalan kaki ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Taif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan. Namun ternyata penduduk kota itu melakukan penolakan dan memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan kasar. Bahkan mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga kaki beliau terluka. Tindakan brutal ini membuat sahabat Rasulullah SAW Zaid bin Haritsah radhiyallahu an ikut turun tangan membela dan melindungi beliau. Namun kepala sahabat ini juga terluka akibat lemparan batu. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari kota Taif. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Jibril alaihissalam datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu. Kemudian malaikat yang diutus itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW untuk kemudian berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini bertubrukan sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakannya. Mendengar pernyataan malaikat penunggu gunung itu, Rasulullah SAW pun berkata, tidak usah, aku malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memunculkan dari kalangan mereka sendiri seseorang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Subhanallah, betapa mulianya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, di kota Taif ini terjadi pertempuran Hunain, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum Badui dari suku Hawazin dan Sakif pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-8 Hijriah. Dalam pertempuran itu, pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan telak. Dalam perkembangannya, peperangan tersebut telah gugur 12 orang syuhada sahabat Rasulullah SAW yang terdiri dari 7 orang kaum muhajirin dan 4 orang kaum ansor. Seorang lagi berasal dari Bani La'its, sehingga berikutnya kota Taif dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Nah, itulah para sahabat, ulasan singkat tentang Taif City Tour, napak tilas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya mendoakan para sahabat semua, bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah takdirkan untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan bagi yang sudah pernah melaksanakan, semoga dapat melaksanakan haji atau umroh lagi dengan membawa keluarga dan anak cucu kita, serta semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Terima kasih telah menonton videonya, semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.